Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Fauziah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Sayyid Hussein Nasr dan juga modernitas menurut perspektif Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr merupakan seorang filosof muslim terkemuka yang ahli di bidang ilmu filsafat, teknologi, dan ilmu-ilmu tradisional. Sayyid Hussein Nasr dilahirkan pada tanggal 17 April 1933 di Teheran, Iran, dari kalangan Ahlul Bait dan terpelajar. Ibunya terdidik dari kalangan ulama, sedangkan ayahnya adalah seorang dokter dan pendidik pada dinasti Qajar yang saat itu diangkat sebagai pejabat di taraf menteri. Setelah Nasr mendapat pendidikan dasar tradisional, ia pindah ke Qum untuk mengkaji ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu filsafat. Kemudian ia melanjutkan studinya di MIT untuk mendalami ilmu filsafat, ilmu fisika, dan kemudian melanjutkan studinya di Harvard University Amerika Serikat untuk mendalami ilmu geologi dan ilmu geofisika. Adapun yang melatar belakangi pemikiran Sayyid Hussein Nasr diantaranya yaitu pendidikan tradisional yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya telah membawanya untuk melihat dunia barat modern yang saat itu sangat menarik dan sekaligus mengancamnya. Ia lebih memilih untuk mendalami ilmu sains, terutama fisika, karena menurut Nasr, ilmu sains dapat memberikan pengetahuan mengenai hakikat segala sesuatu yang dihadapinya. Tokoh-tokoh yang mewarnai pemikiran Sayyid Hussein Nasr diantaranya yaitu Marco Palis, kemudian Martin Links, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian corak pemikiran Sayyid Hussein Nasr melihat kritik-kritik yang telah diajukan kepada para tokoh-tokoh modernis dan juga mempertimbangkan pemikiran Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr memiliki pemikiran pasca modernis. Pemikiran pasca modernis Sayyid Hussein Nasr ini tercermin dalam pemikirannya, yaitu mengambil bentuk kembali kepada Islam tradisional. Adapun karya-karya yang telah ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr diantaranya yaitu Sufi Ise, kemudian Young Muslims, kemudian Islam, Art and Spirituality, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan salah satu pemikiran beliau mengenai spiritualitas manusia modern. Manusia di zaman modern, di mana pada era ini manusia sulit untuk menyesuaikan diri mereka dengan keadaan sehari-hari. Manusia modern hidup di dunia sosial dari nilai-nilai yang berat sebelah dan bertentangan yang tidak dapat memberikan suatu kepastian akhir kehidupan. Kondisi yang dialami oleh manusia barat tersebut nampaknya tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dunia Islam saat ini. Di masa kontemporer ini, mereka terombang-ambing dengan dua buah kekuatan. Di satu pihak, kekuatan Islam tradisi, dan di pihak lain kekuatan modernisasi. Krisis di dunia modern. Menurut Sayyid Hussein Nasr, berbagai krisis yang melanda manusia modern seperti krisis kosmologi, krisis eksistensial berawal dari pemberontakan manusia modern terhadap Tuhan akibat paradigma yang telah dianut pada zaman pencerahan. Kemudian alternatif pembebasan manusia modern. Yang pertama yaitu pandangan kosmologi Islam. Pandangan kosmologi Islam ini akan memberikan kejelasan kepada manusia mengenai peta semesta alam dan di mana letak kedudukan kita sebagai manusia dalam peta tersebut. Dengan demikian, apabila manusia modern ingin mengakhiri ketersesatan yang mereka timbulkan sendiri lantaran telah dilupakannya dimensi-dimensi keilahian, maka mau tidak mau kehidupan keagamaan harus diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk mencapai kehidupan yang lestari, maka manusia harus berdamai dengan alam.
memahami kemusliman jagat raya dengan bersikap rendah hati, dengan melihat alam sebagai sumber ajaran dan pelajaran bagi manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.